Selamat pagi teman-teman mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan membahas chapter 5. Chapter 5 ini mengenai Predictive Analytics Part 2, yaitu khususnya terkait dengan text mining. Jadi ada text mining, ada web mining, ada social media analytics. Nah, di part 1 ini kita akan fokus pada text mining dan juga text analytics. Saya harapkan kalian sudah baca di chapter 5 ini, karena chapter 5 ini cukup banyak informasinya yang bisa kalian dapatkan. Alangkah lebih baiknya kalau sebelum kalian menonton video ini, kalau bisa dibaca dulu bukunya, gitu ya. Oke, karena kita masuk ke dalam topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai text analytics dan text mining. Di dalam perusahaan, dalam bisnis atau suatu institusi, 85% datanya itu disimpan, diambil itu dalam bentuk unstructured form, artinya tidak terstruktur, tidak sama, tidak mirip gitu ya antar satu data dengan data lain, khususnya dalam bentuk teks. Tujuan dari text analytics dan text mining ini adalah bagaimana mengubah unstructured textual data ini menjadi actionable information, khususnya dengan menggunakan NLP atau Natural Language Processing. Nah, di sini ada dua istilah yang akan kita bahas. Yang pertama adalah text analytics. Text analytics itu merupakan sebuah konsep yang sangat general yang mencakup information retrieval, pengambilan informasi, misalnya mencari dan mengidentifikasikan dokumen yang relevan, yang dimana kita bisa ngeset key terms-nya apa, yaitu sama kayak kalau kita mau cari informasi menggunakan mesin pencari, ya Google, itu kita set key terms-nya apa, nanti akan muncul hasil pencariannya. Begitu juga dengan information extraction, di extract information-nya, dan text analytics ini juga mencakup data mining dan web mining. Sedangkan text mining itu sendiri itu fokus pada menemukan sesuatu yang baru dan berguna, ilmu ya, knowledge from the textual data sources. Jadi ada cukup perbedaan di sini. Jadi text analytics konsepnya lebih besar, lebih lebar, sedangkan text mining itu lebih spesifik. Jadi fokus pada penemuan suatu informasi yang baru dan berguna dari teks yang akan dianalisa. Kalau digambarkan jadi seperti ini. Kalau digambarkan jadi seperti ini, ya, di mana text analytics itu mencakup beberapa bidang. Ya, ada information retrieval di sini, ada natural language processing, ada web mining, ada data mining, dan text mining sendiri itu ada di tengah. Ya. Jadi text mining itu merupakan knowledge discovery in textual data. Untuk information retrieval sendiri itu ada beberapa topik yang sangat penting. Ada document matching, link analysis, search engine sendiri itu ada di bagian information retrieval. Ya, kata retrieve itu sendiri kan berarti mengambil informasi. Ya, retrieve, pengambilan. Lalu ada NLP di sini, ya, NLP ada post tagging, nanti kita akan bahas, ada lemmatization, ada word disambiguation. Sedangkan di web mining itu ada web content mining, web structure mining, web usage mining. Lalu di data mining ada classification, clustering, association, di mana kita sudah pelajari 3 metode data mining ini. Nah, ilmu-ilmu atau bidang yang mendasari text analytics ini ada beragam, yaitu statistik tentunya, ada machine learning, ada management science, ada artificial intelligence, lalu ada computer science, dan disiplin-disiplin lain, khususnya yang terkait dengan manajemen. Ada ilmu tentang, kalau bidangnya marketing, ya ada ilmu tentang pemasaran. Kalau di bidang medicine, ya ilmu yang tentang kedokteran, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah definisi dari text mining. Ya, text mining itu sendiri definisikan sebagai proses yang
semi terotomasi ya, untuk mengekstraksi patterns, pola. Patterns itu berisi useful information dan juga knowledge from ya, dari large amount of unstructured data sources, dari data yang besar di mana isinya teks tapi masih unstructured. Nah, itu definisi dari text mining. Prosesnya masih belum full terotomasi, tapi masih semi automated proses yang mengambil data dari unstructured textual data yang sangat besar sekali, lalu kita mau cari patternnya seperti apa, atau ada knowledge apa di situ, informasi apa yang bisa kita dapatkan. Itu text mining. Text mining prosesnya itu mirip seperti data mining, ya, tujuannya sama dan juga mempunyai proses yang sama juga. Akan tetapi kalau text mining inputnya itu adalah collection of unstructured atau bisa dibilang less structured data files. Contohnya adalah Word documents, PDF, text excerpts, XML files dan lain-lain. Pokoknya data yang berbentuk teks. Jadi selain yang bukan berbentuk teks itu ya bukan text mining. Ya. Jadi kan kalau data itu macam-macam, ada bentuknya berupa video, ada berbentuk berupa gambar dan sebagainya. Tapi kalau text mining ya namanya ya teks, berarti fokusnya di teks. Keuntungan dari text mining itu sangat jelas, ya, terutama jika kita punya banyak sekali data teks yang unstructured. Contohnya di dalam bidang hukum, ya hukum itu banyak sekali dokumen-dokumennya. Lalu di bidang academic research, ya kalian kan pernah mencari literature review yang begitu banyak, kalian harus mengumpulkan jurnal, mengumpulkan proceeding dan sebagainya. Nah itu kan banyak sekali textual data yang harus kalian teliti lebih lanjut, yang harus dianalisa. Bayangkan demikian banyak data yang kalian harus kumpulkan. Coba kalau itu dilakukan secara manual, pusing juga ya. Makanya diperlukan suatu aplikasi dari text mining ini untuk membantu kita untuk menganalisa data-data yang berupa teks yang jumlahnya sangat besar sekali, supaya kita bisa mendapatkan suatu informasi yang berguna ya di mining teksnya. Aplikasi dari text mining yang paling populer itu adalah information extraction. Ya, tentunya information extraction itu adalah mengidentifikasi frase-frase kunci dan juga relasi di dalam teks. Nah, itu information extraction. Lalu topic tracking. Jadi di dalam suatu teks yang begitu besar, kita bisa menentukan nih tergolong masuk topik apa. Bagian teks ini tergolong termasuk topik yang mana. Dan juga text mining ini bisa memprediksi other documents of interest to the users, yaitu di aplikasi yang berguna untuk topic tracking. Lalu summarization, dari dokumen yang demikian banyak, kita bisa melakukan summary dari dokumen itu, poin-poinnya apa saja, keywords yang pentingnya apa saja. Lalu juga kita bisa melakukan kategorisasi, ya, khususnya untuk mengidentifikasi tema apa saja yang penting di dalam dokumen, lalu melakukan clustering, ya, konsep linking, mengkoneksi dokumen-dokumen yang mirip-mirip sehingga bisa digolongkan menjadi suatu konsep. Lalu question answering, ya question answering itu finding best answers to given questions with knowledge different pattern matching. Ya, jadi text mining ini bisa kita manfaatkan untuk menjadi suatu tools ya, supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kita. Contohnya apa? Ya, contohnya itu Siri, ya, Google, ya, halo Google, gitu kan. Dia kalau kita nanya dia bisa langsung jawab, kasih jawaban, ya, tergantung dari pertanyaan kita. Nah, itu juga aplikasi dari text mining, ya, question answering. Lalu ini kita masuk ke dalam topik yang penting, yaitu NLP, Natural Language Processing. Natural Language Processing itu intinya ya bagaimana sistem komputer itu bisa menirukan cara manusia untuk mengerti bahasa. Nah, itu
prosesnya yang disebut dengan NLP, ya sesuai dengan namanya ya, Natural Language Processing. Akan tetapi awal dari NLP itu, Early Text Mining Application itu cuma bisa dikatakan sebagai simplified representation yang disebut dengan bag of words. Jadi kumpulan dari kata-kata yang dikumpulkan, ya, yang disimpan, itu kita bisa pakai ya, apabila ada kata-kata yang mirip sesuai dengan apa yang disimpan di dalam bag of words itu, ya, itu bisa kita langsung identifikasikan. Contoh aplikasi dari bag of words ini adalah spam filtering. Ya, definisi dari bag of words itu adalah structure to collection text-based document to classify them into two or more predetermined class or to cluster them into natural groupings. Ya, jadi collection of text-based documents, dikumpulin data kata-katanya. Ya, katakan di email punya spam filter kan. Nah, di spam filter ini itu sudah disimpan kata-kata yang biasanya dipakai oleh para spammer. Ya, misalnya Anda winning lottery misalnya, lalu kata-kata lain yang biasa dipakai oleh spammer. Dan humans use words in sentences. Ya, kalau NLP itu kita perlu mengerti bahwa manusia itu menggunakan kata-kata di dalam kalimat. Ya, dalam kalimat itu sendiri mempunyai dua komponen, yaitu adalah semantik sama sintaktik. Ya, semantik itu meaning dari kata itu, dan sintaktik itu sintaks grammarnya. Ya, dan NLP ini berusaha untuk mengerti penggunaan kalimat-kalimat ya di dalam yang biasa dipakai oleh manusia sehari-hari supaya sistem komputer itu bisa mengerti semantik dan juga sintaktiknya, dan satu lagi yang paling penting adalah konteksnya. Ya, kapan kalimat itu digunakan di konteks tertentu. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide ya, berikutnya. Namun meskipun bag of words itu ada kegunaannya, tapi dia tidak begitu canggih ya. Di sini dibilang bag of words may not produce good enough information content for text mining tasks. Ya, tidak begitu canggih. Oleh karena itu NLP sudah dikembangkan sedemikian rupa, ya, dari mana komponen utama dari NLP itu terdiri dari subfield dari artificial intelligence (AI) dan juga computational linguistic. Jadi NLP mempelajari bagaimana mengerti manusia itu, bahasa manusia, ya. Understanding nature of human language. Dia juga berusaha untuk mengconvert depiction of human language, misalnya textual documents, menjadi sesuatu yang lebih mempunyai formal representation in form of numeric dan juga symbolic data. Dan ini fungsinya supaya apa? Supaya komputer itu lebih gampang mengerti ya. Komputer itu lebih mengerti ini datanya apa sih? Ya, di sini dibilang they are easier for computer to manipulate. Dari human language, bahasa yang kita gunakan sehari-hari diterjemahkan oleh komputer, ya, diterjemahkan ke dalam komputer, ya, diterjemahkan ke dalam komputer supaya bisa diproses lebih lanjut. Nah, ini NLP yang biasa dipakai gitu ya. Tujuannya apa? Untuk through understanding and processing of natural human languages that also consider grammatical and semantic constraint as well as the context. Ini yang tadi kita bahas, untuk supaya sistem tuh benar-benar mengerti ya, proses dari bahasa manusia yang dipakai sehari-hari. Ya, supaya sistem itu bisa mengerti bahasanya dengan lebih tepat, dengan memasukkan gramatikalnya, ya, dengan mengerti secara benar, secara akurat dari segi sintaksnya yaitu grammarnya, dan juga semantiknya, arti katanya, dan kapan digunakan, dalam konteks apa kalimatnya itu digunakan, yaitu konteksnya. Ada beberapa masalah ya terkait dengan implementasi dari NLP, ya, challenges, tantangan-tantangan, misalnya POS tagging yang tadi sempat muncul di halaman awal-awal, yaitu part of speech tagging. Ya, ini sangat sulit, ya, difficult to mark up items in text as corresponding to a particular part of speech. Misalnya kita kapan mesti itu harus tahu bagian mana itu yang kata benda, bagian mana yang kata kerja,
ya, nouns, verbs, adjective, adverbs itu semua harus didefinisikan. Mesin harus ngerti itu. Ya. Dan juga ini yang paling sulit, konteksnya. Kalimat itu digunakan konteksnya kapan. Lalu text segmentation, ini khususnya untuk bahasa-bahasa yang sulit, ya. Misalnya bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Thailand, di mana penggunaan katanya itu bukan huruf abjad, bukan huruf Romawi, ya, A, B, C, D, tapi penggunaan karakter yang berupa simbol, ya, berupa simbol-simbol gitu, ya, yang mempunyai karakter yang berbeda, yang sangat sulit untuk dimengerti oleh sistem, oleh komputer. Lalu word sense disambiguation, ya, satu kata itu bisa punya banyak arti, misalnya bisa, ya, bisa itu bisa dua arti, ya. Kalau kita bicara mengenai bisa, itu bisa jadi bisa ular ataupun bisa mampu. Nah, ini sistem harus bisa mengerti ini. Lalu syntactic ambiguity, ini berkaitan dengan grammar, ya. Grammarnya itu kan kalau kalimat ada yang kalimat majemuk, kalimat bertingkat, dan juga ya kalimat simple, ada kalimat yang bercabangnya banyak. Nah, itu juga mempunyai challenges yang besar untuk sistem. Lalu juga ada imperfect irregular input, khususnya yang berkaitan dengan foreign and regional accents and vocal impediment in speech and grammatical errors. Ya, jadi pronunciation-nya itu bisa beda-beda. Ya, aksennya juga, ya, aksen kan bisa beda, ya. Aksen suku Sunda dengan suku Jawa itu punya aksen yang berbeda. Suku Batak, ya, itu juga punya aksen yang unik gitu, ya. Nah, ini sistem harus bisa mengerti. Lalu speech acts, ya, speech acts. Ini sentence can often be considered an action by the speaker. Misalnya, can you pass the class atau can you pass the salt. Ya, ini kedengarannya mirip-mirip, ya, tapi ini merupakan dua kalimat yang berbeda. Di sini bilang can you pass the class, itu berupa pertanyaan, ya, berupa pertanyaan, apakah kamu dapat lulus kelas itu. Ya, cuma kalimat bertanya. Kalau ini kan can you pass the salt, sebenarnya kalimat permintaan, ya, kalimat permintaan untuk supaya tolong dong kasih garamnya gitu. Nah, ini perlu sistem juga perlu memikirkan, ya, bahwa ada banyak sekali challenges yang dihadapi oleh NLP, ya, implementasi NLP. Nah, ada satu source untuk NLP namanya WordNet. Ya, WordNet itu Libraries Hand-Coded Database of English Word Definitions, Set of Synonyms, via Semantic Relationship Between Synonym Sets. Nah, ini bisa digunakan khususnya bagi NLP yang berbahasa Inggris, ya, NLP yang bahasa Inggris. Ini bisa kalian akses di wordnet.princeton.edu. Nah, ini adalah NLP most popular tasks: question answering, automatic summarization, natural language understanding, machine translation, foreign language reading, foreign language writing, speech recognition, text to speech, text proofing, optical character recognition. Nah, ini semuanya adalah aplikasi dari NLP. Ya, kita bisa menggunakan NLP untuk menjalani beberapa aplikasi ini, gitu, ya. Contohnya optical character recognition, ya, biasanya kalau kita scan, ya, scan suatu dokumen, kalau kita pakai aktifkan OCR-nya, optical character recognition, dia bisa langsung mendeteksi, ya. Misalnya dari gambar yang berupa ada teks, ya, gambarnya berupa teksnya, lalu kita scan, OCR kita aktifkan, lalu kalimat-kalimatnya itu bisa dibaca oleh komputer secara langsung gitu, dan juga bisa diedit, langsung dimasukin ke Word, bisa kayak begitu. Lalu text to speech, ya, dari kata-kata bisa dijadikan speech, ya, itu ada programnya juga, itu termasuk dalam NLP, aplikasi dari NLP. Nah, ini yang mungkin yang kalian pernah pakai atau sering pakai malah, ya. Ini adalah Turnitin Plagiarism Checker. Jadi juga menggunakan metode NLP juga, text mining, di mana dia bisa membaca teksnya ini lalu menyocokkan dengan dokumen-dokumen yang lain yang ada di internet, yang online gitu, ya, yang bisa dideteksi. Jadi bisa kelihatan kalau kalimatnya itu sama persis, itu bisa langsung terdetek. Nah, itu Turnitin ataupun software plagiarism checker lainnya itu
dia memakai metode NLP. Google pun sama ya, Google Translate. By the way, Google Translate sekarang makin canggih ya, makin canggih karena NLP-nya itu semakin lama semakin sempurna, semakin baik. Ya, kalau beberapa tahun lalu kita pakai Google Translate, hasil terjemahannya kok aneh rasanya ya. Kita lihat, kita baca lagi kok aneh. Misalnya dari bahasa Indonesia kita mau terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kok bahasa Inggrisnya kok nggak ini ya, nggak smooth gitu. Demikian juga dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bahasa Indonesia kok kaku banget. Tapi sekarang coba kalian pakai Google Translate itu jauh lebih bagus dibandingkan beberapa tahun lalu ya, karena proses NLP-nya itu, sistem NLP yang Google pakai itu semakin lama semakin baik ya. Jadi 3 hal yang tadi ya, grammar, lalu grammar, semantiknya, dan khususnya penggunaan kalimat dalam konteks itu sudah semakin canggih ya, sudah semakin komputer bisa mengerti. Jadi ibaratnya komputer itu udah kayak seolah-olah kayak manusia gitu, dia bisa mengerti bahasa manusia. Ini juga voice recognition, ada Amazon Alexa, ada kalau iPhone Siri, lalu ada Google. Ini juga merupakan aplikasi dari NLP. Lalu aplikasi-aplikasi dari text mining di dalam bidang-bidang tertentu ada untuk marketing. Ya, marketing itu fokusnya ya untuk CRM ya, Customer Relationship Management. Kita bisa pakai NLP untuk meningkatkan cross selling dan upselling. Ya, cross selling itu membeli barang-barang yang misalnya kita kalau mau beli barang handphone, ya, lalu ada penjual lain dia menawarkan casing, yaitu cross selling. Kalau upselling itu kayak kita sebenarnya mau beli Core i5, tapi penjual itu menawarkan Core i7 dan akhirnya kita beli Core i7 yang lebih tinggi, yaitu upselling. Ya, ini bisa dilakukan ya, dengan menggunakan aplikasi dari NLP ya, dengan menganalisa unstructured data generated by various media, contohnya dari blogs, user reviews, social media dan lain sebagainya. Nah, ini customer relationship management, kita bisa memprediksikan persepsi dari customer ya. Lalu juga kita juga bisa menganalisa lebih lanjut purchasing behavior dari customer itu seperti apa sih. Lalu kita bisa gunakan data-data itu, setelah dianalisa lalu kita bisa pakai untuk membuat suatu strategi pemasaran yang lebih efektif. Lalu untuk security ada excellent surveillance system, ada overall analysis system for intelligence support. Ya, ini kalau kalian ingat film Snowden dulu, itu juga memakai NLP ya. Jadi sistem surveillance system ini memakai NLP text mining ya untuk mendeteksi ya, untuk membaca kalimat-kalimat itu, membaca kalimat supaya dimengerti oleh sistem. Ya, surveillance ya, ini bisa dipakai untuk identify telepon call, fax, email dan lain sebagainya, untuk intercepting information via satellites, public switch phone. Kalau OASIS itu untuk transnational organized crimes ya, untuk mendeteksi apakah ada kejahatan ya. Lalu deception detection, prediction models, differentiate deception detection from truthful ones. Nah, ini untuk mendeteksi hoax ya, mendeteksi hoax. Ya, itu kita juga bisa pakai text mining. Nah, ini saya skip. Nah, untuk biomedical application ya, itu bisa juga dipakai text mining. Contohnya aplikasi yang paling berguna saat ini, yang sampai saat ini itu merupakan suatu breakthrough dari dunia kedokteran, yaitu Human Genome Project ya, pemetaan dari DNA manusia. Itu juga ternyata memakai text mining juga ya. Nah, proses dari text mining itu mirip seperti yang digunakan di data mining yang sudah kita bahas tadi, yaitu menggunakan CRISP-DM, Cross Industry Standard Process of Data Mining. Nah, ini ada konteks diagram for the text mining process. Ya, jadi ada unstructured data text, ada structured data ya, as long as it's text. Ya, lalu kita extract knowledge available from data sources. Nah, ini ada limitation-nya, ada software hardware limitation, ada privacy issues, linguistic limitation. Ya.
lalu ada domain expertise, tools and tekniknya yang kita pakai. Dan kalau ini semua bisa dihandle, ya, datanya juga ada, lalu kita bisa mendapatkan context specific knowledge. Nah, ini context diagram for the text mining process. Jadi intinya ada data teks, lalu ada beberapa hal yang harus kita pikirkan, ya, berupa ya privasinya bagaimana, ya, lalu software hardware yang kita pakai, limitation kalau datanya besar sekali, lalu softwarenya nggak bisa handle, ataupun hardwarenya itu computing powernya terlalu kecil, yang nggak terlalu tinggi untuk menghandle data yang begitu besar, ya itu tentu akan memerlukan proses yang lebih lama, atau mungkin malah tidak bisa diproses karena kurang kuat gitu ya software sama hardwarenya untuk menghandle data sebesar itu. Nah, ini ada text mining process. Nah, at a very high level, text mining process can be broken into 3 consecutive tasks. Ya, jadi secara umum, secara garis besar, text mining itu bisa dibagi menjadi 3 proses. 3 proses yang dimana saling berkaitan. Ya, jadi ada task 1, ada task 2, ada task 3. Dan di setiap proses ini punya specific inputs to generate certain outputs. Nah, prosesnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada teks di sini, ya, lalu ada task 1, task 2, dan task 3, dan akhirnya dapatlah knowledge. Nah, ini kita akan bahas satu-satu tasknya ini. Oke, yang pertama adalah establish the corpus. Corpus itu apa sih? Nah, ini definisi corpus ya. Di dalam studi linguistik, corpus itu merupakan sebuah set of text yang sangat besar dan unstructured. Ya, dan sekarang biasanya disimpan secara elektronik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita memakai corpus ini untuk melakukan knowledge discovery, itu data mining itu sendiri. Ya. Nah, corpus itu semacam kayak library-nya gitu ya, library-nya dari teks yang kita kumpulkan dari berbagai macam sumber, itu corpus. Nah, task 1, establish the corpus. Kita mengkoleksi organize domain specific unstructured data. Ya, dari teks ini yang kita kumpulkan dari berbagai macam sumber, ya, dari sosial media, dari dokumen perusahaan, dari internet. Pokoknya data yang berupa teks kita kumpulkan, lalu kita harus mengestablish corpus, mengestablish corpusnya. Di sini dibilang collect all documents related to the context being studied. Once collected, the text documents are transformed and organized in a manner such that they are all the same in representation of form. Ya, jadi ada proses untuk menstrukturisasi datanya. Soalnya kan dari sini unstructured, ya, dari sini unstructured. Waktu dimasukkan ke dalam korpus itu harus sudah structured dan kembar gitu. Representasinya harus sama. Ya. Nah, itu proses di task 1. Kita lihat the input to the process into a variety of relevant unstructured and semi-structured data sources such as text, XML, HTML. Dan setelah kita masuk ke dalam task 1, itu output dari task 1 ini merupakan collection of documents in same digitized format for computer processing. Ya, di sini kita garis bawahi bahwa dokumen-dokumen yang sudah masuk ke dalam task 1 itu formatnya sudah sama semua. Jadi merupakan bukan unstructured data lagi, bukan unstructured text lagi, tapi sudah structured text. Formatnya sama. Task selanjutnya, ya, task 2, tujuannya adalah untuk mengkonversi list of organized documents corpus into a TDM. Apa itu TDM? TDM singkatan dari Term Document Matrix, ya, di mana ada sebuah sel yang diisi oleh most appropriate indices. Ya, nanti di slide selanjutnya ada contoh dari TDM. Output dari task 2 adalah flat file called TDM, where the cells are populated within the term frequencies. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada row, dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4, dokumen 5, dokumen 6, dan ada terms-nya. Terms ini kayak semacam key terms-nya, ya. Ada investment risk misalnya, project management, software engineering, ada development SAP dan lain sebagainya. Nah, di dalam dokumen ini, ya, di dalam dokumen-dokumennya
Itu dia kalau di dalam TD Matrix ini, kalau kita melakukan text mining, itu dia bisa langsung secara otomatis mengidentifikasi apa sih yang ada di dalam dokumennya itu. Misalnya dokumen 1, oh dokumen 1 itu ada topik yang membahas atau ada keywords atau kata atau topik bahasan itu yang membahas tentang investment risk. Ya, di sini kalau ada dicentang 1. Ya. Lalu oh ternyata di dalam dokumen 1 juga ada yang menyinggung tentang development, kata-kata yang menyinggung tentang development. Ya, di sini 1 dan seterusnya. Dokumen 2, dokumen 2 itu tentang project management yang 1. Dokumen 3 menyinggung tentang software engineering. Oh ternyata software engineeringnya itu disinggung sebanyak 3 kali di dalam dokumen 3, jadi 3. Lalu dokumen 4, ya, dokumen 4, oh dia mengenai project management dan cuma disinggung sekali, oh 1 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi bisa langsung secara otomatis mengidentifikasikan apa sih yang ada di dalam dokumen teks yang ada di dalam dokumennya itu, ya, sesuai dengan referensi yang kita set sebelumnya. Ya, ada investment risk, project management, software engineering, development, ataupun terms yang mungkin kita nggak set tapi secara otomatis bisa langsung di generate. Oh ternyata di dokumen-dokumen ini ada terms-terms ini loh, gitu. Nah dia bisa langsung otomatis tergantung metode yang kita pakai, ya. Metodenya apakah classification yang kita sudah tahu outputnya apa, ya. Tapi kalau kita pakai clustering, ya, nanti biarkan sistem yang berjalan, sistem yang menjalankan sendiri, nanti muncul ternyata ada output apa saja, key terms apa saja, gitu. Nah yang terakhir adalah task 3, extract knowledge. Ya, novel patterns are extracted in the context of the specific problem being addressed. Ya, jadi ada pola-pola baru, ya, di mana bisa diidentifikasikan. Itu di task 3, discover novel patterns from TD Matrix. Output dari task 3 adalah number of problem specific classification, association, clustering models, and visualization. Nah ini baru digunakan nih di task 3-nya ini, problem specific classification menggunakan metode-metode data mining yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, classification atau clustering atau association, dan yang terakhir ada trend analysis, ya, untuk mengidentifikasi tren. Contoh dari trend analysis, nah ini misalnya tren yang ada, ya, tren mengenai topik research di bidang information systems, ya, dari tahun 90-an sampai tahun 2000-an. Ya, di sini kita mau tahu, ya, di contoh ini di tabel 5.2 kita mau tahu tren apa aja sih, tren research apa saja di bidang information system yang lagi populer, gitu. Nah ini bisa dipakai. Ya, ini kan datanya banyak nih, ini kan abstraknya semua. Yang kita pakai text mining untuk mencari trennya itu apa saja, ya, terms-terms yang keluar dari abstrak ini. Ya, kita bisa pakai proses text mining. Ya, kita bayangkan kalau ini dilakukan secara manual, kita harus baca satu-satu abstraknya. Ya itu kan susah, ya, gitu. Ya. Nah ini ada satu satu software yang mungkin kalian bisa pakai, yaitu NVivo. Ya, NVivo ini merupakan suatu software yang sering digunakan untuk menganalisa data kualitatif. Ya, data kualitatif itu khususnya yang bentuk teks, gitu, ya. Jadi dia bisa melakukan encoding, ya, melakukan coding data yang berupa data kualitatif. Ya, jadi bisa diambil data-datanya, gitu, ya, dianalisa lebih lanjut dengan melakukannya. Intinya sih dia bisa melakukan text mining, gitu, ya, dengan menggunakan NVivo 10. Ya kira-kira itu inti-inti yang dari chapter 5 part 1. Kalian coba baca lebih lanjut, ya, di buku. Apabila ada pertanyaan nanti bisa langsung kontak saya. Dan jangan lupa kumpulkan one page summary dan juga refleksi dari apa yang sudah kalian pelajari di yang kita pokok bahasan kita hari ini, chapter 5 yang part 1. Oke, saya kira itu saja untuk online kelas hari ini. Terima kasih.
Selamat sore, selamat pagi, ya, juga selamat melanjutkan aktivitas kalian. Terima kasih.